Silahkan, saya sudah rekam. Baik. Halo Pak. Lupa izin bicara. Masih tersambung suara dari kelompok. Oke. Dari Ibu Anita. Apakah kelompok kita belum bisa mulai? Kayaknya sudah bisa. Kita mulai saja kok. Soalnya kita masih Mama Karni yang pimpin. Kita masih tersambung suara dengan kelompok 1. Ibu keluar dulu dari ini main room tadi. Kita mulai kok. Bagaimana? Mama Karni yang pimpin saja lah. Ibu Merpati. Halo, selamat sore semua. Ibu Merpati, Ibu Karni ini sapu ibu guru. Jadi saya omong saya takut-takut kalau nanti saya omong salah. Tadi sudah belajar ada merdeka. Ya. Berpendapat. Ibu Merpati sudah bisa? Sudah Ibu. Iya. Oke. Kita mulai dari nomor 1 Kita mulai berdiskusi. Ya, siap. Halo, Ibu Merpati. Iya, Ibu Karni. Iya, kita kalau dengan Ibu Anita sudah saling kenal, dengan Ibu Merpati, mungkin kita lebih saling mengenal sebelum masuk ke ruang diskusi. Bisa, tapi kami belum saling kenal. Dari saya dahulu, saya Ibu Karni Matriani Karni Malailak, mengajar di SMA Negeri 2 Kalabahi. Masa kerja kurang lebih berapa tahun ya Ibu Anita? Lebih dari 10 sebelum tahun. saya masuk sekolah. Saling kenal ya. Iya. Domisili tinggalnya di Batu Nirwala, sudah berkeluarga. Suami 1, anak 4. Oke, saya lagi. Iya. Oke. Saya Anita Lotang, salah satu murid dari Ibu Karni. Angkatan dari tahun 2009 sampai 2012. 2009 sampai 2012. Yes. Iya. Sampai 2011 Iya. 2009 tamat SMP, masuk SMA, terus 10 sampai 2012 sebenarnya 11 ya. 2012. Ya, terus sebenarnya sebagai tetangga, tapi setelah menikah saya keluar dari Batu Nirwala. Jadi saya mengajar di SMP Negeri 4 Kalabahi sebagai guru bahasa Inggris. Kalau Ibu Merpati? Ya, baik. Saya akan perkenalkan diri. Nama saya Merpati Hoijadi. Saya dari SMA Kristen 2 Kalabahi. Dekat dengan saya sudah kurang lebih 9 tahun mengajar di SMA Kristen 2 Kalabahi.
Dan di sini ada temannya Ibu Karni, Ibu Aransi. Saudaranya Ibu Karni. Titip salam, titip sayang, titip rindu. Tadi dia dengar Ibu Karni suara, langsung itu pasti Ibu Karni. Berarti ini di sekolah ya? Ya, di sekolah. Oke. Setiap hari di sekolah. Oh iya, keren, keren. Diizinkan kepala sekolah untuk pakai fasilitas sekolah, jadi gampang. Mantap. Mantap. Oke, sekarang kita sudah saling mengenal. Tadi saya tidak terlalu dengar dengan baik. Kita punya waktu berapa lama untuk kita diskusi? 75 menit. 25 menit? 75. 1 jam. 75. Berarti ketuanya Ibu Karni ya, Ibu? Ibu Merpati saja. Satu Saya jari suka dengar menunjuk, suaranya Ibu Merpati. satu jari menunjuk, 4 jari kembali. Supaya Itu jangan saya di kelihatan yang di tengah-tengah. atas harus, yang senior harus di atas terus. Kalau saya di Boleh. tengah-tengah berarti saya jadi moderator saja sebentar. Iya. Aduh. Oke, karena moderator silakan moderator ambil alih. Aduh, mulai dari sekarang kan. Baik. Aduh. Kita mulai dari nomor 1 Iya. Apakah ada kontak di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Yang tadi Bapak fasilitator sebutkan itu dari Lembata ada apa ya? Penangkapan ikan paus dengan upacara ritual makan kacang. Itu punya apa ya? Iya. Bolehkah kita ambil tahula, Mama Karni? Bolehkah? Oke, di sini saya ya oke, usulannya ada tahula. Kita catat saja ya usulannya dulu. Ada tahula. Tahula ini tahulanya yang untuk apa? Yang sukacita, dukacita atau itu beda ya? Kalau tahula itu bukannya untuk sukacita dan dukacita, oh Mama? Iya. Sama. Setahu saya kalau tahula itu bukan hanya sukacita atau dukacita, Iya. dua-duanya. Dia tahula ini untuk apa ya maksudnya? Supaya pesta kah ataukah istilahnya? Itu yang saya mengerti kayak kumpul tangan, kumpul rame-rame untuk pergi ke Iya, saling menopang ya, satu. adat begitu. Ya, Oh, istilahnya kumpul keluarga begitu kah? Tidak. Keluarga kayaknya tidak deh. kayaknya tidak lah Ibu. Sejenis kumpul keluarga tapi Ya, dalam waktu seperti Tidak, antara tidak begitu, terbuka. Mama. Antaran untuk ke acara apa ini? Acara Maksudnya suka maupun Antaran duka. yang lebih kayak acara suka maupun duka. Ya, Oke, tahula. antaran tuh dia kayak apa ya? Kumpul sumbangan atau bantuan begitu Ya. terhadap keluarga yang Oke. Oke, tahula. Ada lagi usulan lain sebelum kita masuk lebih jauh? Untuk kita sosial budaya khas Alor ya? ya. Iya. Kalau di sini biasa biasa panggil Mam, sorry. Kalau di sini Lebih baik saya ada panggil coba Mama, angkat, supaya lebih enak. saya ada coba angkat. Ini kita makan baru. Makan baro. Makan baru tuh yang bagaimana? Makan ya? baru untuk hasil panen pertama. Oh, Nanti di Satu acara dengan- makan baru itu akhirnya itu ada tarian lego-lego. Itu kita pakai asal mana punya Mama? Suku mana? Itu dari suku Adang, Kampung Bang Palola.
Sebenarnya semua suku ada istilah makan baru, hanya yang sudah terekspos keluar itu yang dari Bang Palola punya. Oh betul, baru-baru ada acara ya. Saya lihat kawan satu ada Panen temanku. panen padi, ini panen padi, panen hasil kebun perdana, terus dibawa ke rumah adat, dibicarakan di setiap suku, terus masak bersama-sama, makan di rumah adat. Nanti diakhiri dengan tarian Betul begitu. lego-lego. Kalau yang begitu saya lebih banyak temukan waktu itu di gereja saja, hasil pertama dibawa ke gereja begitu. Iya, Kalau karena yang kita adat di sih, kota sudah tidak terlalu terasa, tetapi Iya, yang kayak masih di suku kampung Adang, kampung ya. adat iya ya. di kampung-kampung yang masih di apa, kayak di Pesisir. gunung-gunung itu masih ada, makan barunya masih ada. Kalau kita di kota lebih kepada kita bawa ke gereja hasil hulu pertama, terus sudah. Tapi ini istilahnya bawa setelah dikasih waktu 1 minggu, dipanen habis, waktu yang ditentukan, dibawa datang ke rumah adat, dimasak bersama-sama, kemudian dimakan. Nanti kita kaji lagi. Mungkin masih ada usulan yang Berhubungan lain. berhubungan dengan makan baru, Mama. Tidak, ini adat sosial budaya Alor. Mungkin ada yang mau diangkat selain dari tahula, Bukan, makan baru. bukan maksudnya yang Mama Mm-mm. sebut makan baru nih, saya ingat sesuatu. Kan kalau makan baru itu waktu panen tuh, Mama. Tapi kalau waktu mulai buka kebun kan biasa orang gotong royong rame-rame dari satu kebun dong, tidak bagi uang untuk kerja, tapi kalau di kota mungkin ada orang bagi uang untuk kerja, tapi kalau di kampung-kampung ini istilah yang Iya, saya biasa dengar gotong royong. di ya istilah yang biasa dengar di kampung saya namanya pulsereng, itu orang buka kebun baru rame-rame, jadi hari ini buka di satu punya, nanti besok lagi di satu punya, semacam arisan begitu, jadi sampai Pulsereng yang artinya buka kebun. ya buka kebun, kerja sama-sama untuk buka kebun Iya, gotong royong buka kebun, eh? ya. Kayak seperti arisan begitu ya, Ibu? Iya, dia Ya, berpindah-pindah dari sama-sama kerja di satu kebun, habis siapa itu yang pindah lagi di satu kebun, eh? dalam satu kampung itu nanti mereka baku ajak untuk kerja kebun. Jadi ini tahun buka kebun, siapa punya yang mau duluan, siapa yang siap untuk buka duluan, nanti kerja rame-rame di situ, nanti besoknya di siapa lagi. Porseran kok, Ibu, porseran. Pulserang, Oh, Pulser, pulseran. pulu sereng, sereng. Itu pulsereng, bahasa yang pulsereng, saya tahu di kampung. pulsereng. Oke, ada lagi pulsereng, makan Tapi kayaknya baru, kita harus ingat tahula. nanti dia hubungan dengan ini apa ya, KHD, Ya, dengan Iya, mm-mm, penguatan karakter siswa. iya. ya. Oh, ini banyak nih. Kahula, makan baru, pulsereng. Masih ada lagi untuk khas Alor yang kita tahu? Mungkin apa permainan-permainan khas Alor atau lagu atau Permainan, permainan kayaknya sama semua, NTT sama. itu NTT. Gasing, Kalau gas. Dodakado itu dari Alor atau kah NTT? Yang saya tahunya dari Alor, tapi saya lihat dari tempat-tempat lain sudah ada juga yang begitu. Dong sebut permainan bambu. Iya. Iya. Ya, itu kita belum tahu di kampung lain punya, jadi yang kita Kalau punya ini kalau Lego-Lego itu agak umum, lain. Mama. Ya, Ya, Kalau Lego-Lego itu sudah umum semua, Mama. iya sudah umum. Nanti dimakan baru sebenarnya nanti itu kalau itu ada Lego-Lego tidak di tidak. Oh, dalam. diakhiri dengan Lego-Lego. Iya. Dan biasa kalau tidak salah gotong royong untuk pulsereng ini juga biasa kalau ini ditutup dengan tari-tarian Lego-Lego tuh. Tahula juga sama. Tahula tidak eh. Tahula tidak. Ya, tahula tidak. Iya. Tahu lagi. Kalau yang di untuk buka kebun baru ini saya dengar dari bagian Outvai punya itu dong ritual adat. Bawa apa upacara begitu di kebun.
Itu istilahnya dari OTFA itu memang pulsereng. Dari Lutfi saya kurang tahu, hanya saya pernah lihat ada kawan guru satu dong acara untuk itu. Saya tidak tanya dia nama sih, tapi saya lihat dong ada foto. Berdiri di kebun pakai pakaian adat begitu, bawa piring periuk, parang untuk kerja punya, untuk persiapan untuk kerja. Jadi tadi istilah pulsereng ini dari daerah Itu dari saya punya, dari bagian Monbang. Monbang. Bang. Iya. Mungkin di tempat lain ada dong nama lain. Iya, Itu kan makanya bahasa daerah atau ya. dari OTFA punya dia punya istilah apa kita belum tahu. Iya, kita sebut yang kita tahu saja. Sebentar orang tanya kita Soalnya tidak tahu. waktu. Ada lagi kita kumpul-kumpul saja untuk pertanyaan pertama kan hanya diminta kekuatan sosial budaya daerah apa saja, nanti baru di pertanyaan ketiga itu ya nanti dipilih salah satu. Ya, nanti pertanyaan ketiga pilih salah satu. Nah, jadi di nomor 1 ini kita kumpul-kumpul saja semua yang khas Alor. Ya. Yang Ya, kedua, sudah ada 3, masih mau lagi atau? jangan sampai waktu habis, kita masih belum sampai Oke. habis itu. Iya. Kita selesai sampai 3 dulu baru dulu, kembali Mama. pertama. Oke, gas. Soal nomor 2, Oke. bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Jadi yang saya mengerti itu macam kayak dulu sering tadi ada yang berhubungan dengan kekuatan dengan pemikiran KHD itu ada Gotong royong. gotong royong, Gotong royong. kepedulian mungkin karena tidak ada imbalan tuh, hanya Iya. saling bantu saja. Peduli gimana satu tadi? Ada apa? Ucapan syukur ada ya, rasa syukur. Kalau untuk kita bahasnya secara umum kah? Dari Tahula, Bahas Makabaru dari Tahula sampai dulu. Pulsera? Ini tawal. Satu persatu saja lah Mama. Supaya Oke, kita mulai dari Tahula dulu Tahula. ya. Oke, Tahula. mula ada itu kepedulian paling pertama tuh. Ya, kepedulian. Kepedulian. Peduli. Oke. Gotong royong, gotong royong atau kerjasama? Kerjasama. Gotong royong. Dia masuk kerjasama. Kerjasama. Ini. Budi pekerti. Toleransi. Kebersamaan sudah masuk di kerjasama ya? Tahula. Kebersamaan. Ini Kepedulian, sendiri kebersamaan. Religius mungkin Mama. Iya, religius. Toleransi. Saling menghormati. Oh. Masuk tidak? Saling menghormati. Toleransi. Atau itu di kepedulian? Ya, dia ada di Saling kepedulian. membantu. Iya. Apalagi Tahula. Toleransi kok Mama, toleransi. Iya, toleransi. Toleransi karena yang jalan tuh kadang ada yang kita terbaku kenal tapi ada jalan saja. Ya, ada Muslim, ada Kristen sama-sama jalan. Tahula suka duka semua. Oke, kerjasama, kepedulian, religius, toleransi, apalagi ya nilai-nilai ini. budi pekertinya ada. Orang yang tidak berbudi pekerti dia tidak mau ikut.
Budi pekerti mungkin dia secara ini sudah ini terkandung di dalam Sudah ini. masuk dalam yang Iya, lain. Oke. secara umum. Itu mungkin itu saja, kita lanjut lagi ke makan baru dulu. Ya, Nanti makan sebentar baru. baru kita ingat-ingat lagi kembali. Makan baru, oke makan baru. Itu panen hasil ya. Rasa syukur Makan pasti. baru itu ada religius, ada Serius ya. toleransi, ada kerjasama, ada. Kalau di sini makna gotong royong sudah sama dengan kerjasama ya. Sama ya. Iya. Iya. Termasuk hasil. Ada apa? Kalau musyawarah untuk mufakat itu dia masuk apa ya? Atau Musyawarah untuk mufakat. Indo atau tidak itu dia berunding masuk apa-apa. nilai sudah? Di makan baru mereka akan ada musyawarah mufakat dulu, baru ada pelaksanaan kegiatan. Oh, itu harus aja. Musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat kan dia berpendapat ya Mama. Iya, Itu dia kalau saling mendengar, ada untuk menghasilkan satu keputusan. Iya. Apakah itu bisa masuk di tahula saja Mama? Oh, maksudnya itu ada di tahun Oh, boleh bisa. di tahula Tambah juga. juga, tambah. Oh, makan baru juga tahula juga boleh. Iya, musyawarah mufakat. Oh, dia juga masuk nilai-nilai luhur ya. Ya. Iya. Kalau sekarang mungkin istilahnya lebih kepada membangun komunikasi. Musyawarah mufakat. Terus ada kayak kalau di makan baru itu ada suku-suku sesuai dengan tingkatannya, dan itu saat duduk di rumah adat sudah tahu mereka punya tempat duduknya seperti apa. Saat makan suku Saling mana yang hormat. lebih dahulu, itu ada saling menghormati, saling menghargainya ada di situ. Itu nilai-nilai luhurnya kita angkat. Saling menghormati kah? Atau menghormati yang lebih tua. Saling menghormati saja. Saling menghormati. Saling menghormati ya. Ya, saling menghormati. Oke, terus nanti di makan baru itu misalnya hasil keputusan itu ditaati dan dilakukan. Itu masuk di musyawarah Itu mufakat. masuk musyawarah mufakat kok Mama Itu berpendapat. sudah satu kali sampai pelaksanaan. Ya, itu musyawarah mufakat. Oke, kita pindah Sama lagi mereka ke saling- Pulserang. Kayaknya di makan baru tuh ada saling berbagi kok Mama. Kan tadi Iya, Mama bilang berbagi ada. ada. Iya, karena mereka akan mengumpulkan hasil kebunnya, terus dimasak sama-sama, saling berbagi. Atau saling berbagi atau kita pakai kepeduli ya? Tidak. Saling berbagi saja. Saling berbagi saja lebih baik. Iya. Oke. Kalau sudah apa tuh? Iya. Kalau ke Sereng ada gotong royong. Gotong royong di kerjasama satu kali kok. Ya, gotong royong sudah mengandung makna kerjasama. Oke. Peduli apa lagi ya? Kepedulian. Itu mau buka kebun baru ya. Apa lagi? Buka kebun sama-sama, pindah lagi di sana. Musyawarah mufakat kali ada Mufakat. dong harus berdiskusi ini hari bisa punya besok Iya. bisa Iya, punya. musyawarah mufakat. Betul, musyawarah mufakat. Apa lagi nih?
saling membantu semua masuk dalam peduli Iya. peduli dan kerjasama, gotong royong. Gotong royong. Toleransi masuk tidak? Iya, betul. Toleransi. Jadi satu kampung kan tidak peduli apa, pokoknya semua yang ada dalam kampung sama-sama Iya, kerja. tidak melihat perbedaan. Iya. Religius? Religius pastinya kan Pasti mengenai sebelum mulai ada berdoa ya. Ada berdoa dulu. Iya. Supaya Intinya semuanya mengandung budi pekerti semuanya nilai mengandung luhur. religius. Karena mau potong kebun saja harus tunggu dari gereja mulai duluan baru. Iya, sudah didoakan dulu baru mulai, betul. Kebun kalau di sana waktu lalu gereja kebun sebuka baru jemaat punya bisa. Jemaat Di boleh satu kampung ya. Di satu kampung kan hampir semua satu gereja. Jadi tunggu dari satu. Kalau mendengar komando itu dia bukan mendengar komando, dia mendengar dari atas itu dia masuk nilai apa ya? Oh, mari kita searching di Google. Nilai-nilai luhur Iya. Supaya kita tahu Mendengar yang lebih tua. Dia masuk menghargai atau menghormati atau menghargai dan menghormati. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai, menghormati. Atau itu sudah masuk di musyawarah kok, Mama. Iya, oke. Oke, guys. Nilai luhur. Kita cari nih supaya kita bahas aja sampai tidak ada dalam nilai-nilai luhur, kita buat sendiri. Berdasarkan pemikiran. Oh, nilai-nilai apa? Ini yang Anda muncul ini nilai keteladanan, di antaranya sederhana, pantang menyerah, tanggung jawab, berani, rela berkorban, religius, mandiri, gotong royong, nasionalis, integritas. Kita sebut tadi. Full sharing itu bisa ada tanggung jawab Ya, tanggung jawab karena kita punya berarti kita harus datang lagi di satu. Iya, dia tanggung jawab harus. Iya, harus ikut kalau bisa ikut semua. Ya, biasa kalau misalnya dalam satu rumah tuh utus satu orang gitu. Iya. Ya, kalau orang datang kita punya satu orang, kita pikir di orang punya utus satu orang tuh. Luar biasa. Habis kalau sampai selesai. Atau bisa lebih dari satu. Ya, kalau mau lebih dari satu ya senang ya silakan. Tapi kalau kalau ada kerja lain, pokoknya harus utus satu orang untuk ini apa. Kalau begitu tanggulan juga masuk tanggung jawab karena misalnya kita sudah ikut orang punya atau orang ikut kita punya, pasti kita juga nanti atau itu masuk ke toleransi. Kepedulian, toleransi sudah bisa. Sudah tanggung jawab tidak. Toleransi ya, itu masuk di situ saja. Oke. Ya. Itu kan kadang kita terpikir tidak masalah, tapi kalau full sharing terpikir apalagi di kampung itu saya kalau gawat. Jadi untuk menjaga nama baik lebih baik pergi. Oke. Apa lagi? Kita saja dulu. Kita buat sambung dengan penguatan karakter siswa di sekolah dulu. Apa ini? Kerjasama, gotong royong, peduli, itu pasti. Hampir semua ini ada di sekolah Iya. Iya. Kerjasama, gotong royong semua ada di sekolah. Kita terapkan di sekolahnya.
Hanya istilah gotong royong kalau sudah masuk lingkungan sekolah dia berubah jadi kerjasama. Sama. Iya. Kalau kepedulian itu misalnya kalau ada teman-teman yang berduka, Ya, biasa kan di sekolah dari OSIS mulai jalankan jalan penggalangan dana. kotak sumbangan ya. Ya, Iya. Apa lagi? Kayaknya kita harus catat, sebentar kita lupa. Musyawarah mufakat misalnya pemilihan OSIS atau OSIS. pemilihan Ya. ketua kelas, badan Ya. pengurus kelas. Oke, toleransi saat beribadah masing-masing Ya, diberi kesempatan untuk beribadat sesuai dengan agama kepercayaannya. Ya. Kalau religius setiap pengawali dan menutup kelas pasti ada. Iya, diawali dengan doa. Seperti kami Terus kalau kalau Kristen setiap Senin tuh harus ada usbu. Iya. Kalau kami setiap Jumat, Ibu Anita, sama. setiap Jumat. Setiap Jumat Kalau Konsisten sekarang tapi di sekolahnya saya sekarang kalau hari Jumat ini masing-masing Persisten. anak ya bukan hanya persisten, ada untuk Katolik, ada untuk Islam. Ya. Mencari guru masing-masing yang urus itu. iya, dia seperti itu. Itu masuk religius. Musyawarah mufakat sudah. Saling menghormati, saling menghargainya itu dengan memberi salam. Iya. Senyum, Terus salam, kalau sapa, sopan, santun. ya, kalau di dalam kelas kan kita biasa terapkan yang mau bicara angkat tangan. Kalau sedang ada yang berbicara, yang lain diam dulu. bisa. Oke. Di situ MS. Oke, pertanyaannya ada. tanggung jawab dulu. Tanggung jawab apalagi? Tanggung jawab, misalnya ada pembagian tugas piket, berarti harus dikerjakan Sesuai dengan hari yang sesuai dibagi. dengan jadwal piketnya, atau sebagai mekanik upacara, atau tugas dari Bapak Ibu guru. Kalau saling berbagi, tadi kita sempat sebut. Saling berbagi saat mereka berdiskusi kah di kelompok. Berbagi, Kelompok. berbagi pendapat. Iya. Atau berbagi. Selain pendapat mungkin, karena tadi makan baru nih lebih ke bagi barang. Bagi berkat. Nah, bagi berkat. Kira-kira di sekolah apa nih? Oh, ada yang ulang tahun, bawa ini apa? Bawa gula-gula lebih. Kalau di kelas biasa saling berbagi itu kayak siswa yang sudah lebih dahulu mengetahui materi, dia menjadi tutor sebaya untuk temannya, itu bisa masuk berbagi. Atau juga kalau apa? Yang kesulitan misalnya penanya bermasalah. Iya, Ya, saling dipinjamkan. membantu. Bisa. Ya. Itu kebanyakan di sekolah saya tuh. Aduh, mangkali dong pemalas atau bagaimana? Alasan yang paling utama untuk tidak mencatat atau tidak ikut kelas dengan fokus tuh pena. Ibu guru pena tidak ada, mau kerja tidak bisa. Sampai kadang saya jengkel kan di sekolah banyak pohon merungga tuh. Soalnya ibu guru pena justru ada, kamu pinjam tiap hari, su habis, jadi kamu keluar ambil batang merungga kok pakai tulis. Pinjam tidak kasih kembali, setiap kali pinjam tidak kasih kembali. Baru kalau pelajaran sengaja bilang pena tidak ada. Jadi saya minta teman-temannya untuk berbagi pena, tidak ada yang bergerak, sudah keluar bicara di luar. Kalau tidak ada sama sekali lagi, nah ambil batang merungga satu. Aduh, Tuhan, untuk baik ada guru penggerak mengkali, kalau tidak saya tambah seram di sekolah. Biasanya ini untuk berbagi nih paling banyak kalau di kegiatan ekskul kayak pramuka, itu ini betul-betul diterapkan nih. Nilai berbagi. Oke. Oh, kalau betul saya beringat untuk berbagi ini di sekolah kami itu kan
tempatnya luas, lahannya luas. Jadi dulu waktu zamannya Mama Eri kepala sekolah itu, ini apa? Kami bagi itu lahan jadi kebun-kebun untuk tanam sayur. Nanti waktu untuk panen, semua panen terus mulai baku bagi atau masak sama-sama habis makan sama-sama. Di jam yang biasa kan begitu mau libur toh atau habis libur juga di hari-hari tertentu kita tetapkan untuk tidak dijadwalkan, hanya ya guru yang mau panen kelasnya apa waktu untuk panen sudah tiba ya ambil, terus rame-rame berkumpul dengan kelas lain, masak sama-sama duduk di teras sekolah makan rame-rame. Keren. Ada juga yang berbagi dengan cara sumbangan ke panti asuhan. Iya, Bagian betul. sepatu-sepatu yang sudah tidak ini tuh. Iya. Jadi berbagi sebanyak. Tanggung jawab tadi sudah ya untuk mengerjakan tugas. Tadi kita mulai jam berapa ya, Ibu? Kita mulai diskusinya jam berapa ya? Aduh, Lupa tidak lihat lihat tadi. jam. Pasti nanti Pak Nanti fasilitator Pak kasih ingat. Itu berharap saja. Pasti Pak fasilitator jadi dengar jadi. Oke, lanjut. Yang terakhir, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kita ketiga tadi nih. satu laku. Apa kita ambil gotong royong kok Mama? Satu laku. Diminta satu laku dari Kerjasama saja. sama gotong royong. Sekolah. Pakai satu kekuatan pemikiran antara yang menebalkan laku murid. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Satu kekuatan pemikiran. Bukan budi pekerti, tapi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita angkat untuk menebalkan laku murid. Sepakati satu kekuatan pemikiran. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kan ada beberapa, ada menuntun, ada trilogi pendidikan, ada among. Kira-kira kekuatan yang mana, pemikiran Ki Hajar Dewantara mana yang kita mau angkat untuk menebalkan laku murid pada sosbud budaya alam? Kalau tadi contoh yang saya lihat dari angkatan-angkatan yang lalu punya, itu dong sebutkan yang untuk menebalkan ini apa nih? Seperti untuk saling menghargai, saling menghormati itu, ini selalu saling salam, memberi salam, selalu senyum, selalu memberi salam, selalu salim dengan guru-guru setiap hari. Ini jadi yang itu yang akan mereka terapkan di sekolah begitu, atau memang sudah diterapkan di sekolah? Satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid. Satu pemikiran kita angkat apa? Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang apa? Budi pekerti kah? Atau pendidikan yang menuntun? Atau kita cuma menuntun satu saja? kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid. Kan selama beberapa hari kita ikut nih, kita lebih banyak punya berpikiran untuk mengakui bahwa pendidikan itu menuntun gitu. Jadi, menuntun itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita pakai istilah pemikiran yang menuntun. Oh, Ibu Merpati. Saya rasa mengerti karena lebih baik lagi. Iya. Karena itu yang kita omong beberapa hari ini, jadi pasti
Tanpa lihat buku kita tutup mata sambil mengigau juga bisa omong. Di dalam Kalau menuntun selain sudah mengandung semua makna. Ada trilogi, ada asas, ada Atas, dasar. Begitu Jadi, ya, ya jadi pakai kita menuntun. oke. Kita pakai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan adalah menuntun. Menjadi contoh, pendidikan memberi motivasi, memberi semangat. Oke. pendidikan itu menuntun. Jadi Iya. ini Oke. kita Iya lagi. sebagai guru kita yang pimpin anak-anak doang untuk Iya. ini, tapi tanpa kita paksa kita hanya omong saja nanti dong dengan secara naluri mereka akan ikut gitu. Oh gimana? Tapi harus ingat, menuntun kita harus memberi teladan, kita harus memberi Ya, contoh. Jadi kita tidak ya, dalam memberi, misalnya dalam memberi salam, tidak harus selama ini kan kita pikir harus siswa yang duluan memberi salam. ya, Tapi kita juga bisa memberi salam terlebih dahulu, tidak harus menunggu ya. siswa. Jadi kita memberi contoh begitu, nanti seterusnya oh ternyata itu pembiasaan-pembiasaan yang positif. Kan kita kadang-kadang sebagai guru kita juga gengsi untuk mau tegur siswa. Anda buat apa? Selamat pagi. Kita maunya siswa yang tegur, Ibu Guru, selamat pagi. Ya kadang-kadang siswa lewat gitu, Iya. anak-anak tidak bisa tegur kah? Iya betul betul. Walaupun itu kadang itu kita Itu yang punya cara apa kita ya? untuk menegur mereka supaya saling Padahal saat menyapa. kalau kita lebih dulu menyapa mereka itu mereka senangnya luar biasa. Iya, Hmm. betul. Saya juga pernah jadi mau siswa saya rasain. Kalau ibu guru tegur kita pun senang, itu kita kan ngomong itu saya lewat, ibu guru ada tegur saya. Mm-mm. Atau misalnya kita ada kerja bakti, itu mereka melihat kita juga. Kalau kita hanya sekedar taruh tangan di belakang, terus ini sapu di sini, lap di sini, itu kayak diperintah. Tuh mereka merasa seperti lebih baik tidak usah bergabung dalam gotong royong keluar dari lingkungan sekolah. Tapi kalau kita juga pegang sapu, terus cerita dengan mereka, itu mereka senang sekali. Itu saya rasa sekali Jadi ini waktu menuntun. Mm-mm. Menuntun. pendidikan menuntun. Pendidikan menuntun kita mulai dengan yang pertama salam kok. Memberikan contoh kepada anak-anak. Begitu ya. Iya, Menjadi teladan. Oh, menjadi teladan. Menjadi jadi teladan. teladan. Di salam kita buat di sekolah dan bisa terapkan di luar, di masyarakat. Iya. Tidak harus menunggu orang lain yang memberi salam, tapi kita mulai dari diri kita. Dari diri sendiri. Mm-mm. Sepakati satu kekuatan yang ada yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah. Menuntun dengan memberi salam. Menjadi teladan soalnya. Menjadi teladan bagi anak misalnya menyapa lebih dahulu, Ya. menghargai dan menghormati orang lain, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kalau di sekolah saya, yang kebanyakan paling sering terjadi, jadi kepala sekolah juga sering tegur. Anak disuruh untuk tidak boleh terlambat, tapi guru-guru terlambat terus. Iya, itu juga soal disiplin waktu. Disiplin waktu. Iya, memang itu kalau kita guru SMA itu memang kentara sekali. Kalau guru SD masih kuat. Mereka guru harus lebih hadir duluan baru siswa. Tapi untuk SMP SMA ini
Ada pergeseran. Ada ada yang Kita tidak ini, konsisten dengan kita punya waktu. Iya. ada Kita yang tuntut siswa datang pagi, kita datang sesuai dengan jam mengajar. Ya, itu kenyataan di seringkali lapangan seperti itu. terlambat, tidak masuk sekolah. Baru di sekolah saya kan ada shift pagi dan shift siang kan karena kekurangan ruangan. Jadi ada guru yang mungkin terlalu sibuk dengan kesibukan yang lain atau bagaimana. Mereka sampai lupa jadwal. Kadang jadwalnya di siang, mereka datang di pagi. Sebentar sepulang jam siang, piket mulai panggil. Guru ini kenapa tidak ada di kelas? Lagi tadi pagi saya kira sama tadi pagi. Itu lebih masuk kepada kurang tanggung jawab. Ya, kadang juga ada jam mengajar, Kadang tapi seolah-olah tidak ada jam mengajar, malas tahu saja. Iya, itu soal itu menyangkut tanggung jawab itu. Ya, itu kita saling mengomel di rapat itu luar biasa punya. Diangkat ya di rapat ya. Aduh, rapat tuh sampai mau baku pukul saja. Hebat. sama dengan Sadar, kami. nanti Apa, bapak kepala tinggal bilang kembali pada kesadaran diri masing-masing itu tuh saya masuk diam tapi sebentar keluar baru baku mengomel tuh sampai kali ada yang tersinggung tapi orang tertanya yang mulut cerewet doang tuh belum tertanya namanya kita omongku supaya kita hati lega. Kan kalau orang berganti baik, kalau orang yang sama ulang-ulang itu kan aneh tuh. Kita menuntut anak supaya Iya. berubah dari tidak baik menjadi baik, guru kita yang Kita salah yang- nih kita ulang-ulang terus kan. Itu kira-kira kita bagaimana tuh? Kita mau kasih contoh di anak bagaimana? Betul. harus ikut CGP supaya bisa tahu. Iya. Ada kawan satu yang sudah selesai dia pun perubahan tuh luar biasa jadi kepala sekolah akan suruh kita semua harus ikut. Dia perubahan itu dia tuh yang biasa tukang tegur yang bermasalah doang tuh. Kita yang lain masih jaga hati ini dia tuh dia tertanya. Dia bilang apalagi kan dia wali kelas. Dia pun siswa dia kelas kalau bilang kosong baru guru yang sama itu mau ngomel di grup, ngomel di ini luar langsung. Yang bersangkutan yang bikin masalah tuh telinga sakit. Itu tinggal dari pimpinan saja beri teguran. Teguran tuh yang biasa di rapat, kadang dia langsung tegur, tapi tahu mengkali guru yang daya ingat kurang, kok bagaimana? Daya ingat menurun, jadi makin tua tuh jadi kita omong terus juga tuh masih tetap lakukan hal yang sama. Tapi banyak pelajaran berharga dari modul ini, dari kegiatan ini. Saya yang biasanya marah-marah anak saat ada sedikit perubahan. Saya belum tahu karena saat nih masuk CGP su lewat nih apa waktu untuk mengajar masuk ulangan baru kita masuk nih materi jadi kayak dulu waktu teman yang ikut CGP duluan itu kan dia berubah banyak dia jadi dari yang tukang mengamuk anak-anak dong sampai tidak lagi sekarang anak mau nakal bagaimana juga sabar omong baik-baik jadi kita tertawa dia waktu itu sekarang kita masuk lagi dia bilang sudah tertawa saya sudah. Sekarang tuh kamu sekarang ada di satu pihak kamu sudah Memang benar beberapa teman ada teman-teman yang belum masuk ke kegiatan ini memang pemahamannya masih seperti kita yang seperti belum mempelajari ini dahulu. Kita masih dengan egonya kita sebagai pendidik. Yang selalu menuntut.
yang selalu menuntut. Bukan menuntun, tapi menuntut. Iya. Aduh, Itu sudah keren, luar biasa nih pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. dari zaman dulu tapi tidak termakan waktu. Iya, Masih ada waktu kok bagaimana? Kita tambah lagi jangan sampai cerita-cerita dulu kok, jangan sampai ada yang ini ide baru menuntun. lagi. Soal Kita nomor satu. soal kebudayaan tuh ada pemikiran Ki Hade yang mengangkat juga bahwa pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Itu juga pemikiran Ki Hade. Pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan di masyarakat yang membentuk karakter anak. Kalau itu yang saya ngerti mungkin ya kita, ya namanya manusia pasti memiliki budaya, semua tempat pasti memiliki Iya. budaya. Ketika sekolah itu ada berdiri di itu tempat, pasti akan mengikuti budaya daerah itu. Dan segala sesuatu yang terjadi di dalam pasti akan berhubungan dengan budaya daerah itu. Waktu saya ingat waktu sekolah baru mau dibangun pun, sekolah SMP 4 kan baru didirikan tahun 2017. Jadi waktu itu masih pinjam ruang kelas SD Lawahi. Nah, waktu mulai membersihkan lahan, pemerintah mulai urus tempat untuk bangun gedung. Dari bersihkan lahan dan sampai gedung dibangun selesai itu, orang tua dari tempat, dari sekitar situ, dari Akinari, Dongloli, pokoknya masyarakat di sekitar itu yang anak-anaknya bersekolah di SMP 4 selalu bantu gitu. Mau bantu bersihkan lahan, bantu nih misalkan ada kerja yang harus dikerjakan di sekolah rame-rame, dong semua turun tangan, dong masak rame-rame, makanan masing-masing dari rumah bawa datang, bro. Kita kerja sambil. Jadi kita tidak perlu siap makanan lagi, hanya tinggal bilang saja nanti orang tua datang untuk bantu kerja langsung bawa makanan memang. Numpung budaya kerja sama gotong royong, saling peduli, saling membantu masih kuat. Kandung di desa jadi. Iya, di desa itu budaya itunya tinggi sekali itu. Ya, itu pemerintah dong semua turun tangan, masyarakat semua turun tangan. Sampai sekolah jadi dibangun. Berarti kita sudah ada rangkumannya. Jadi nomor 1 yang kita pakai itu tiga semua toh. Ya, Ya. kita mengangkat saja dulu. Habis itu nomor 2 itu nanti kita sebutkan itu yang tadi kita tulis. Nomor 1 untuk tahula ada pemikiran apa saja yang ada dalam, makan baru apa saja, perlu sharing apa saja, baru diterapkan di sekolahnya bagaimana, nilai-nilai itu yang ada di sekolah begitu ya, yang terjadi di sekolah apa saja. Bagaimana pemikiran bentuk tempat di Oke. Nanti di nomor 2 itu kesimpulannya dari nomor 1 kita ambil secara umum untuk jelaskan di nomor 2. Jadi semua nilainya itu tidak kita perjelas dengan tabula, makan bar, tapi kita omong secara umum. Bahwa sosial budaya khas daerah itu mengandung nilai ini. Baik. Begitu Ya, kalau yang kejadian yang di sekolah ya, atau penerapan ini dalam penguatan karakter murid itu yang terjadi di sekolah apa saja yang sama dengan nilai-nilai yang ada. Iya, itu tinggal ya seperti yang tadi di religius itu apa, di sekolah seperti apa. Nah, makanya itu kita rangkum memang supaya dibaca, kita lihat jangan sampai ada kurang atau bagaimana.
Kita perbaiki Nah, memang sebelum berarti, dipresentasikan. oke, berarti nilai yang ada, kita mulai dari yang pertama religius Oke, biasanya ya, religius, Religius. religius. Yang kedua peduli kok. toleransi, Toleransi. Ini maksudnya kita sepakat satu gitu. Apa yang duluan? Kepedulian religius atau duluan. Religius toleransi? pertama. Nah, religius sudah, kemudian Toleransi, kita budaya Alor ini toleransinya tinggi sekali. toleransi. Iya, Yang ketiga kepedulian. Kerjasama. Gotong royong. kerjasama. Kerjasama saja. Kita Kerjasama. tetap pakai gotong royong. Kita pakai istilah gotong royong ya, nanti kalau di kelas baru dihentarkan ke kerjasama. Boleh. Di gotong royong atau kerjasama gitu. Oke. Yang keempat musyawarah mufakat Iya. Ya. Oke. Kelima tanggung jawab. Kepedulian dulu. Ada? Kemudian Oh betul, kepedulian. Saya pikir sorry. Kepedulian itu kelima ya kelima. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Jawab. tanggung jawab. Berbagi. Ya. Saling menghormati ada tidak berbagi? Berbagi duluan. Tanggung jawab baru berbagi terakhir. Biasa makan-makan terakhir. Saling menghormati kayaknya kita belum taruh. Oh iya. Oh, decisif di mana? Itu tujuh tuh yang saling menghormati. Apakah toleransi bisa masuk saling menghormati kah? Tidak. Toleransi bisa toleransi umat beragama, berarti menghormati. Ada makna di dalam situ. Bisa. Oke. Supaya kita press dia. Maksudnya saling menghormati, menghargai yang lebih tua. Kita mau pakai kata apa yang pas? Ini mendengarkan orang yang lebih tua tadi. Itu dia masuk di apa? Menghargai pendapat, musyawarah mufakat. Atau biar taruh saja. Jadi hanya tulis saling menghormati saja. Tadi kita hanya pakai saling menghormati saja. Jadi kita tambah saling menghormati. Iya. Saling menghormati lebih tepatnya ada di Maksudnya kan tadi di kelas, nah kalau toleransi kan kita ngomong menyangkut apa? kebebasan beribadah. Nah, Beribadah. Iya. kalau ini saling menghormati tadi kita kasih contoh itu kalau ada yang berbicara, yang lain diam dulu, menghargai pendapat orang lain. Kayak diskusi begitu. Ya, Iya. kalau dalam diskusi. Oke. Baru yang ke-8 saling berbagi. Berbagi. Jadi kita kok ada 8 Iya. saling berbagi. Untuk yang dalam kelas, kalau religius mengawali dan Termasuk menutup istimewa kelas. religius itu kita apa? Mengawali dan menutup kelas. Mengakhiri dan ya. Mengawali dan menutup. Memulai dan mengakhiri. Ya. Atau menutup ya. Menutup. KBM. Doa. Toleransi. Ada satu yang saya lupa. Tadi sempat saya pikirkan itu juga tentang religius nih. Itu toleransi lebih pas, betul. Misalnya kemarin ada kegiatan MTQ di Alor tuh kan, sekolah-sekolah Kristen. tidak peduli itu sekolah mau sekolah Islam atau Kristen, semua diundang untuk ikut pawai.
Itu Malah ya, Atau gereja-gereja ibu saling juga mendukung ya, saling mendukung dalam ya, kegiatan-kegiatan hari besar keagamaan. ya. Maksud Itu masuk toleransi. toleransi lah. toleransi Iya. sama Maksudnya nanti beragam. dicontoh yang diterapkan di karakter murid itu saling mendukung dalam kegiatan-kegiatan hari agama, hari besar agama, kegiatan-kegiatan keagamaan. Iya. Terus Gitu Untuk aja. contoh juga budaya kan kita biasa juga. biasa kalau ada kerja bakti di masjid pasti Mm-mm. pemuda-pemuda Kristen pasti turun bantu. Iya. Kemudian kayak ada Paskah atau Natal pasti pemuda-pemuda masjid itu pasti akan bantu jaga keamanan lalu lintas gitu. Kalau Jadi yang berhubungan dengan sekolah nih yang kemarin saya lihat itu MTQ itu undang semua sekolah, tidak peduli mau itu sekolah Kristen, sekolah negeri, sekolah apa, pokoknya diundang lah. Banyak banyak sekali orang diundang untuk memeriahkan. iya. Jadi toleransinya itu ada kesempatan beribadah, ada saling mendukung dalam kegiatan keagamaan. Ya. Iya. Oke, masuk berikut kerjasama gotong royong. Contoh penguatan karakter murid Kerjasama gotong royong. dalam diskusi kan? Bisa juga. Tadi kita Bisa ngomong juga apa? dalam Sekarang diskusi kelompok. tidak Dalam ingat itu lah. diskusi kelompok ya. Ya, Dalam Diskusi diskusi kelompok kerjasama untuk memecahkan ada masalah. kerjasama untuk memecahkan masalah. Ya. Habis musyawarah. Oke. Atau masih ada lagi? Sudah musyawarah mufakat Itu. juga tadi dalam kita diskusi ya. Tadi kita ambil contoh itu nih, Apa? pemilihan OSIS, pemilihan ketua Oh kelas. iya, sorry betul. Pemilihan OSIS dan pemilihan perangkat kelas. Oke. Kepedulian. Ada itu yang tadi kita bilang, penggalangan dana untuk sumbang kepada yang berduka. Tapi sebenarnya untuk yang bersuka cita juga ada. Ya, tapi Iya, beli kue ulang tahun. yang bersuka cita yang berkorban. Yang berulang tahun yang beli ini makanan untuk gitu. Jadi ini saja penggalangan dana untuk ini apa saja. Untuk kedukaan dan untuk bencana alam biasa. Iya. Penggalangan dana. Waktu lalu nih yang pas Seroja tuh Iya. kan kita pun sekolah masing-masing ada kumpul pakaian bekas loh. Ada sekolah yang kasih pakaian baru. Itu banyak jadi. Kepedulian ini bisa juga kayak ada teman kelas yang sakit, mereka pergi jenguk. Iya, benar sekali. Kemarin ada Bisa. guru yang sakit, siswa pergi jenguk. Iya betul. Mau jenguk guru atau mau jenguk siswa itu biasa terjadi. Kita punya konsep kalimatnya bagaimana ya? Penggalangan dana Menjenguk, untuk Jenguk menjenguk teman atau guru yang sakit ya, begitu. teman atau guru yang Ya. sakit. Oke, tanggung jawab. tanggung jawab itu yang tadi menyelesaikan tugas dengan baik. Menyelesaikan tugas piket, kebersihan, Ya, tugas piket, tugas dari guru, tugas tugas materi piket, pelajaran. tugas mata pelajaran. Tugas mata pelajaran, tugas akademik. Iya, tugas akademik lah. Ya, supaya lebih keren. Sebentar dong bertanya baru kita jelaskan. Aduh, baru semoga kita tidak lupa macam tadi. Kita pakai bahasa tinggi apa sebentar kita yang lupa lagi.
Oke, berbagi. Menghormati dulu atau berbagi? Sorry, menghormati. Tadi ada lompat nomor. Ya, menghormati itu yang tadi. Oke. Jika ada yang berbicara, yang lain diam dulu mendengarkan. Ini kita bahasa bagaimana? Susu menghargai lagi. Memberikan kesempatan kepada Ya, orang lain untuk menyampaikan pendapat. ya, Ya, memberikan kesempatan. Bisa juga menghormati orang yang lebih tua. Iya. Saling menghormati. Tua. Dan menghargai sesama teman. Atau nanti yang tua nanti menindas yang lemah nih. Karena yang Menyapa, tua saling menghormati. Ini menyapa, ini ada di mana tadi? Belum, toh? menyapa. Heeh. Belum ada, dia bisa belum masuk di saling ada. menghormati. Ya, Guru memberi salam kepada siswa, siswa juga bisa memberi salam kepada, maksudnya salam, selamat pagi, bukan salam selamat selamat. pagi. Ya, Itu kita menyapa terlebih dahulu. Ya, Menyapa, saling menghormati itu ini bisa menyapa terlebih dahulu, menyapa lebih dulu. Menyapa dari memberi salam, saling menghormati, saling memberi salam antara guru dan siswa. Atau saling menghormati, memberi salam. memberi salam lebih baik. Ya, memberi salam. Itu baru nanti tinggal dijelaskan. ya. Oke. Sudah. Nah, saling berbagi lagi. Oke, saling berbagi belum, sorry. Saling berbagi. Saya pilek jadi sub musik jalan terus nih. Saling berbagi tadi. Tadi yang ke berbagi panti pengalaman. asuhan itu masuk Panti di mana? asuhan itu saling berbagi. Oke. Bukan Memberikan, bukan ini apa? Kepedulian. Tadi kepedulian. Bisa itu juga kepedulian. Oh, Kepedulian tadi penggalangan dana sama ya, jenguk. jenguk. menjenguk teman. Jadi berbagi kita masuk di Tadi kita berbagi itu saling membantu teman yang tidak punya. Oh, ada sub jaringan kan. Oh. berbagi. Tadi kita sempat bilang berbagi pendapat dalam diskusi, terus ini membantu teman yang tidak punya, itu seperti kalau teman tidak punya pena, nah bantu pinjam gitu. Itu peduli lah. Ya. Itu masuk peduli sebenarnya. Berbagi tuh kayak apa yang dia punya terus dia kasih, berbagi. Sangat kram, berbagi. Oh, iya seperti itu. kalau yang tadi berbagi itu yang tadi saya bilang berbagi. Kalau berbagi kayak materi teman-teman yang lebih tahu membantu teman yang tidak tahu, berbagi pengetahuan kah? Ya, berbagi pengetahuan dan keterampilan. Biasa praktek-praktek yang tahu dia kasih contoh, teman-teman yang lain tinggal ikut. Jadi berbagi pengetahuan dan keterampilan. Teman sebaya. Iya, tutor sebaya. Menjadi tutor sebaya. Oke. Iya. Kalau begitu katanya lebih tepat berbagi itu menjadi tutor sebaya, begitu saja.
Atau dia Biar berdiri sendiri? biar supaya tetap ada kata saling berbaginya di dalam. Ya, jadi konsep kalimatnya untuk berbagi. Berbagi pengetahuan atau keterampilan, nanti penjelasannya dulu baru. Oh iya, Kalau tutur sebaik. misalnya biar supaya bisa Bapak lu dari? Lu dari? siapa tuh, David atau Teja. Mas habis waktunya kayaknya sebelum Mas masuk. Berbagi pengetahuan, keterampilan sebaik. Yang tadi sebut berbagi kelebihan atau yang tadi saya sebut salah satu ini apa dalam kebun sekolah setelah panen hasil Hasil panen, ya kumpul rame-rame baru makan bersama. makan sama-sama atau berbagi tadi kayaknya yang apa lagi kesusahan terus di pena tidak ada untuk Meminjamkan pulpoin kepada teman. Oke. sudah. Oh nomor 3 belum, ini baru. Satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas. Pendidikan pendidikan itu menuntun. Tadi kita bahas bagaimana yang Pak? Kayaknya sosial gara-gara Pak Fasil masuk nih. Tidak Tadi yang bagus Mama lagi. Karni bilang apa budi pekerti itu Mama. Iya, Baru bukan budi pekerti. di dalamnya ada Kan- menuntun, di mana menuntun anak untuk kayak gotong royong tadi dari contoh juga kerjasama, Jadi kita angkat budi pekerti ya, budi pekerti. atau menuntun. Tadi kita ambil menuntun sama budi pekerti untuk pemikiran KHD. Pendidikan menuntun dulu, guru sebagai teladan dalam segala sesuatu. Menjadi teladan bagi anak, misalnya menyapa lebih dulu, menghargai orang yang lebih tua, menghargai orang lain, menghormati orang yang lebih tua, bertanggung jawab, disiplin, semuanya dimulai dari guru. Seperti satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan satu kekuatan pemikiran KHD. Sebentar nih belum sempat. Pendidikan menuntun kita itu apa nih? Pendidikan yang menuntun. Aduh, ini. Ya. Tinggal nomor 3, Ibu Anita. Iya. Iya, nomor 3 menuntun. Tadi kita sempat bilang kita pakai pendidikan yang menuntun itu pendidik menjadi teladan bagi siswa, misalnya
untuk menyapa atau menghargai orang lain, menghormati orang lain itu guru lebih dahulu menyapa tanpa melihat gengsi. Apa lagi? Apa? Kalau kita mau siswanya tidak terlambat, guru harus lebih dahulu tidak terlambat. Apa lagi? Tepat waktu. Ya. Untuk kerja bakti, pokoknya apa yang kita mau supaya siswa buat, kita lebih dahulu buat. Baru kita minta siswa ikut. Pemikiran KHD, konsep kalimatnya tentang menuntun itu bunyinya seperti apa ya tulisan? Menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat tanpa paksaan yang merupakan perwujudan dari Ingarso Sungkulada, Ingadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Ya, itu saya. Itu pemikiran KHD yang diangkat. Yang menebalkan laku murid. Nah, Konkretnya itu yang penjelasan seperti tadi. nah itu jadi dia pun pengantar seperti itu dulu Iya, dia punya Menuntun itu tadi bilang apa pendidikan? Mana? pendidikan yang menuntun itu menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat tanpa paksaan yang merupakan perwujudan dari Ingarso Sungtulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Lebih pelan lagi, lebih lambat. Lebih lambat. Menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat tanpa paksaan. Itu inti sudah. Sesuai kodratnya. Biar begitu saja. Pendidikan yang menuntun artinya pendidikan yang menuntun peserta didik sesuai kodratnya. Pendidikan artinya pendidikannya. Itu tanpa paksaan itu yang kita buat duluan. Kita tanpa paksa-paksa anak untuk ikut. Kita sebuat duluan pasti dong lihat-lihat lama-lama usah, apalagi kalau dong mengidolakan seorang guru pasti Pendidikan yang menuntun artinya Memulainya dari diri. ini kita langsung bayu kan. Selamat sore ibu-ibu yang Selamat luar sore, biasa. Sore, Bapak. Selamat sore Bapak. Siri Pinang po enak. Waktu kita sudah selesai, Oke. jadi saya persilahkan untuk kembali ke Mento. Terima kasih. Baik Bapak. Kita masuk lagi ke Mento.